Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Hidayah, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 1, Golongan 2, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Yang pertama yaitu pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship, yaitu hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Lalu ada akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is results oriented, yaitu setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting, itu dalam memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequence. Itu kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Lalu ada akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance, yaitu setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya kita membahas tentang tingkatan akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal atau personal accountability, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Keempat, akuntabilitas organisasi, itu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Lalu ada mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses, akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah.
Akuntabilitas program dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian presentasi dari saya tentang akuntabilitas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.